Sementara itu, Polri melalui Kortas Tipikor Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun anggaran 2020. Pengungkapan ini berlangsung pada Rabu 31 Desember 2025. Kortas Tipikor Bareskrim Polri mengungkap dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Korupsi terjadi melalui pemufakatan sebelum lelang dan praktik post bidding. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni 2 pejabat Kementerian ESDM dan 1 pihak swasta. Tahun 2020, Kementerian ESDM RI melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) melakukan pengadaan lelang untuk pekerjaan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS wilayah tengah tahun 2020 sebanyak 6.835 unit yang tersebar di 7 provinsi dengan anggaran Rp108.997.596.000. Setidak-tidaknya pada tahun 2020 sebelum pelaksanaan lelang, sebelum pelaksanaan lelang, tersangka AS selaku Inspektorat Jenderal Kementerian SDM RI telah melakukan pemufakatan melalui saudara S dengan tersangka L selaku calon penyedia dari PT Land Industri untuk memenangkan PT Land Industri dalam lelang PJUTS wilayah tengah 2020 dengan 2 cara. Cara yang pertama, tersangka L meminta kepada saudara S untuk dilakukannya perubahan atas spesifikasi dan perubahan paket PJUTS yang sebelumnya terdiri dari 15 paket kecil digabung menjadi 5 paket yang berisikan 3 paket besar dan 2 paket menengah bernilai 100 miliar ke atas agar PT Land Industri bisa mengikuti lelang. Dalam pelaksanaannya, pengadaan PJUTS diketahui disubkontrakan tanpa izin, mengakibatkan sejumlah unit tidak terpasang dan tidak sesuai dengan spesifikasi. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan lebih dari 19,5 miliar rupiah. Dan hingga saat ini Polri telah memeriksa 56 saksi dan 3 ahli, melakukan penggeledahan di 2 lokasi, serta memblokir 31 aset tanah milik salah satu tersangka. Beberapa tindakan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 56 saksi, 3 ahli, termasuk telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Kantor Direktorat EBTK Kementerian ESDM RI, Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM RI, dan telah melakukan tindakan blokir terhadap 31 aset tidak bergerak berupa tanah seluas 38.697 meter persegi yang berada di wilayah Bandung, Sumedang milik tersangka L. Selain itu, saat ini masih dalam proses untuk aset recovery untuk aset yang lain sedang berproses yang dilakukan oleh penyidik. Polri menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum kasus korupsi PJUTS Kementerian ESDM ini hingga tuntas, termasuk menelusuri aliran dana dan mengamankan aset, sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan korupsi dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV.